Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman se-Nusantara ya, yang hobi ternak, terutama ternak puyuh. Kebetulan saya di sini bersilaturahmi nih ke rumah puyuhnya atau ke kandang puyuhnya Bang Edi nih, senior kita nih, suhu kita nih. Beliau lah guru saya selama ini, yang saya banyak belajar sama beliau. Dan saya mau menanyakan Bang Edi, itu dalam ternak puyuh itu ada tak ke kriteria kandang-kandang yang harus kita siapkan, dan ukuran-ukuran dan kapasitas puyuh itu seperti apa di dalam kandang tersebut, agar kita berhasil tuh, seperti kita beternak seperti saya nih, ternak puyuh petelur tuh, yang hasilnya lebih maksimal seperti itu Bang Edi. Oh gitu. Iya. Baik guys, kita pagi hari ini memang ya spesialis nih, sarapan ado, teh ado, Lengkap ya. air putih ado. Cuman logonya kita buang, nanti kena hak cipta kita. Iya benar-benar. Jadi gini, memang kalau untuk kita ternak itu, yang pertama itu pahami dulu standar operasional untuk di lapangan itu seperti apa. Ya. Kalau kita asal-asalan, kita membuat kandang asal-asalan, semuanya asal-asalan, hasilnya pun nanti ya asal-asalan. Makanya kemarin itu ada yang mempertanyakan juga masalah ukuran kandang dan popularitas yang ada di dalam, populasi yang ada di dalam. Nah, jumlahnya yang ada di dalam itu kemarin itu ada yang bilang ukuran 120 dikali 60 apa ya, sekitar itulah, 120 kali 60. kali 60. Nah itu diisi berapa Pak gitu. Iya. Kalau pada dasarnya di video-video saya ada masalah ukuran kandang, bentuk kandang, dan juga banyak juga sih video-video saya itu yang kita unggah dari kandangnya Joko, kemudian kita kemarin ke seberang. Ya rata-rata kalau di Jambi ini semuanya, kalau saya ya ukurannya itu 90 ya. 90 itu panjangnya. Kemudian panjang untuk ya? Panjangnya, untuk panjangnya yang kayak gini nih. Ini Ya kan? 90. Nah, ini 90. Karena apa? Saya mengikuti lebarnya kawat itu. Kita beli kawat roll, satu roll itu yang lebarnya itu kan memang itu 90. Jadi nanti nggak begitu buang material. Tarik ke belakang, potong, tarik, potong. Kan cuma kayak gitu. Lebih hemat materialnya. Lebih hemat material gitu. Sebenarnya kalau untuk standar ukuran itu terserah sih. Di situ tidak ada pembatasan, tetapi ada rumus yang harus diperhatikan di situ. Nah, rumusnya itu panjang dikali lebar dibagi 200 gitu loh. Panjangnya kandang ini berapa? Misalkan 90 kan? Iya. 90 panjangnya. Lebarnya ke belakang itu berapa? Misalkan 50 ya, yang kayak punya saya itu. Jadi nanti kalau untuk tambahan ke depan ke sini kan paling 15 cm. 15 cm untuk telurnya, untuk telurnya. Jadi di situ kesimpulannya itu kan panjang kali lebar dibagi 200. Nah, hasilnya berapa? Itulah populasi yang ada di dalam. Kan gitu. Tapi biasanya kita di sini coba kita tadi panjang 90 ya, 90 iya. dikali 50. 50 itu lebar dalam ya. Lebar dalam ruangan, jangan ngukur lebar ruangan luar. Iya. Kalau luar itu nggak jadi ini ya, nggak jadi tolak ukurnya ya. Kalau tolak ukurnya itu yang ada di dalam, artinya yang bakal dihuni puyuh. Ini dalam rumah. Dalam rumah dengan luar rumah beda. Kalau telur kan dia keluar rumah. Betul. Kalau untuk puyuh kan itu di dalam rumah. Nah, kan gitu. Jadi 90 dikali 50 4.500 dibagi 200 22,5 23 ekor. Ya, biasanya itu ada restan dikasihnya kawan-kawan itu karena tanggung. Iya. Di situ diisi 25. Satu Iya, ini. iya. Tapi satu kandang. Tapi kalau menurut rumusnya itu yang biasa saya pakai yaitu tadi panjang kali lebar dibagi 200. Iya. Oh gitu. Kalau 200 itu apa tuh? 200 itu 20 cm ya. Oh, 200. 20 cm. 20 cm. Iya, 20 cm. 20 cm. Kenapa kok dibagi 200? Kenapa kok harus 20 cm gitu? Karena
puyuh itu dalam satu ekor itu perlu ruang gerak itu 20 cm per harinya. 20 cm per hari. Jadi jangan terlalu sempit. Kalau sempit bahaya mengintai. Oh, seperti itu. Di antara kalau sempit itu mempengaruhi keadaan puyuh yang di dalam ya. Iya. Seperti mungkin telurnya berkurang, Nah, mungkin itu nanti. makannya berebutan ya, seperti bagi dia. Makanya itu tadi semuanya harus standar operasional. Kalau enggak SOP-nya enggak jelas, semuanya enggak jelas, hasilnya pun enggak jelas. Enggak jelas. Pasti. Iya. Kebanyakan modal nanti, Pak kok enggak ketemu persentase Iya, telurnya. betul. Salah satu yang menjadi tidak ketemunya persentase telur itu biasanya dipicu dengan kepadatan. Kepadatan. Mudah stres. Apalagi kalau Iya. cuacanya panas, kemudian mohon maaf ya, kadang-kadang kita berkunjung ke kandang kawan-kawan itu kan Iya, bukannya kita kan serba salah, mau ngomong di situ salah, mau nggak salah. Kadang-kadang kan mereka pun juga ternak sudah lama, tapi kalau menemui kendala kan kita kan mau negor kan nggak keenaan gitu. Iya. Nanti Salah kalau menggurui terlalu kita terlalu menggurui kan nggak enak Iya, juga nggak gitu. enak, iya. Padahal salah satu penyebab diantaranya mereka gagal itu salah satunya dari kandangnya yang secara SOP-nya itu SOP-nya nggak ketemu nggak gitu loh. ketemu. Terlalu kepadatan, terus Iya. kandang kemiringannya kurang, Iya. kemudian telurnya pun juga kadang-kadang nyangkut, kurang miring. Iya. Posisi kandang itu terlalu, lantainya itu terlalu datar, Datar, sehingga betul. telur itu nanti nggak mau turun. Iya. Kemudian telur nggak mau turun karena puyuh itu berak di situlah, aktivitas di situ terpijak-pijak. Akhirnya apa? Telur terkontaminasi dengan bakteri. Bakteri tadi. Nah, tadi, itu tadi. seperti itu. Iya. Makanya kalau untuk standar kandang itu saya rasa harus sangat perlu itu harus, karena itulah penentu untuk keberhasilan salah satu ternak puyuh. Iya. Gitu. Jadi kalau mengenai mau panjangnya berapa terserah. Yang Iya. penting itu tadi panjang kali lebar Lebar. dibagi 200. 200. Hasilnya seperti apa? Itu nanti penentunya. Jangan dilebihkan. Misal kayak ini kan kita tadi kan 22,5 ya. Iya, 20 ya, 23 lah. Ya, 23. Iya. Masih dikasih 2 lagi sehingga terisi 25. Saya rasa masih berani. Masih Tapi bisa. kalau ditambahnya di situ itu diisinya 10 atau diisinya 5, ini kan tadi tambahnya kan cuma 2 ekor. Iya, benar. Kalau 2 ekor saya rasa kawan-kawan juga berani sih. Iya. Cuman kalau saya nggak berani. Karena apa? Saya itu indukan, Indukan. campur, ada jantan di situ. Jadi Iya. kadang-kadang mereka itu kan saling bekejaran untuk untuk membuahi itu tadi. Membuahi. Ada proses perkawinan di situ. Iya. Jadi sehingga harusnya agak lebar kalau untuk kandang saya. Kandang. Ini kan penemu saya pribadi ya. Iya, Kalau iya. untuk di untuk di pembibitan, karena di dalam itu kan saya kan ada campur Ada jantan campur. sama betina. Iya. Tetapi kalau yang kawan-kawan di ternak itu kan sudah Khusus tidak petelur. khusus Iya, petelur, dia petelur. berarti di situ kan betina semua, Betina semua, benar. tidak ada jantannya. Makanya harus ada jarak itu tadi. Jarak. Eh, ruang iya, itu. perhitungan Iya, itu harus ada. ada. Kalau tidak ada, kebanyakan kayak kemarin ya, salah satu contoh ada yang dari mana kemarin, Mandailing ya, apa dari daerah Medan apa ya kalau nggak salah. Oh, menanyakan ini. Iya, mengeluhkan seperti itu. Ya tanya, Pak, populasi saya sekian, kok nggak ketemu persentasenya, ada apa, kan gitu. Iya. Setelah saya melihat YouTube Pak Edi, oh ternyata betul kepadatan. Ada Kawan datang nanya, oh ini kurang padat, diisi lagi, oh ini kurang padat. Karena apa? Puyuh ini kalau kepadatan dia akan asik bermain. Enggak juga. Oh, seperti itu. Enggak juga. Iya, benar-benar. Kalau dia Bahkan- terlalu longgar, nanti dia bermain, kata dia. Bermain. Enggak juga. Malah justru lebih longgar, lebih bagus. Lebih maksimal. Lebih ya. maksimal. Maksimal. Kalau terlalu padat, itu tadi pengap, panas. Apalagi kalau kandangnya sempit, sirkulasi udaranya kurang. Iya kan? Itu sangat mempengaruhi. Nah, itu sangat mempengaruhi. Sekarang tolak ukurnya kita pribadi saja dah. Iya, benar. Begitu kita masuk ke kandang, kalau kita nggak nyaman nih, kayak gini Iya, nih, benar. kayak gini nih. Iya, Kalau iya. kita ngonten di dalam Iya, kandang, iya, dalam benar. ruangan ini, kalau kita nggak nyaman, bau misalkan, apalagi ternak kita, Iya, benar. mana panas, pengap, dibantu dengan kipas dan lain-lain,
kalau memang tolak ukurnya kita. Kalau kita di dalam itu pengap, nggak kuat, berarti puyuhnya juga setengah anak pingsan kan gitu. Sama lah ya. Sama, harus diukur ke situ. Iya, Makanya iya. kita ternak Iya. apapun peternakan kita, apapun Iya. yang kita urus. Iya. Kalau di rumahnya nggak nyaman, kita masuk nggak nyaman, kita aja nggak nyaman, Iya. apalagi dia, kan gitu. Masa saya Iya. dipaksanya makan Iya. minum betelor Iya, terus, iya. situasi kayak gini kan gitu. Iya. Apalagi masalah sirkulasi udara. Itu sangat-sangat penting sekali. Sangat penting Sangat dan penting. itu sakral sekali. Sakral, ya. Bisa fatal akibatnya Iya, iya. kalau kekurangan sirkulasi udara. Udara. Nah itu Iya, kalau iya. alhamdulillah lah, kalau kandang saya kan kanan kiri masih asri kan. Iya, iya. Nah, itu. Dan Memang juga tidak bau gitu. tidak nah. bau, tidak Gitu bau. kan. Memang Tidak benar-benar bau, tidak Situasi terlalu apa ya, tidak terlalu pengap. Kandang memang saya desain supaya tinggi. bagus. Jadi kita di dalam itu sudah nyaman. Oh. Kenyamanan yang kita cari. Saya kalau pagi nih masuk ke kandang, kalau kandang sudah mulai bau, sudah saya langsung berejo, sama cemayo, bersihkan semuanya gitu. Iya, iya. Apalagi di sini ini kadang-kadang kawan-kawan ini datang belajar, kan kita nggak tahu mendadak Iya. gitu. Jangan sampai kita itu jadi salah satu percontohan kok malah kandangnya kok Iya. malah jorok kayak gini kan, kita kan nggak Iya, iya, keenakan iya. gitu. Oh iya Bang Edi, ini ada pertanyaan lagi. Ini kalau untuk khusus untuk puyuh petelur sama seperti Bang Edi kan pembibitan ini. Pembibitan. Ya, itu kapasitas kandang yang seperti Pak Edi jelaskan itu apa sama isinya atau beda gitu. Nah, isi puyuhnya kandang yang tadi. Kalau kandangnya sama ya, bentuknya sama, ukurannya sama, cuman isinya yang saya bedakan. Oh, beda. Kalau untuk Isinya. pembibitan berapa itu? Kalau untuk di pembibitan itu, Ekor. biasanya itu satu kandang ini yang tadinya kawan-kawan itu ngisi 25, itu cuman saya isi 20. Oh, 20 aja. Iya, cuman saya isi 20. Karena apa? Ya itu tadi untuk restan perkembangbiakan dia tadi. Karena jantan ini kan seringkali ngejar untuk membuahi, untuk ada kawin di situ gitu. Oh, gitu. Takutnya kalau terlalu sempit, dia nanti susah. Iya. Perkembangan biak itu susah. Nah, terus apa yang timbul kalau nanti susah? Ya otomatis nanti telur banyak yang tidak dibuahi. Tidak dibuahi. Karena dia mau kawin Mempengaruhi, itu, ya. proses mau kawin itu terlalu sempit. Terlalu sempit. Akhirnya kan nggak bisa gitu. Makanya Iya, iya. kita perhatikan lah, kalau yang kandang seperti ini, kita isi itu 25. Sudah agak sempit. Sudah kesempit. Iya, makanya kemarin ada kawan-kawan juga yang komentar itu kok kandang Pak Edi kok dikit nian, kan gitu, dikit betul gitu. Ya memang seperti itu. Iya, Saya iya. nggak berani full karena Iya. apa? Ada proses, harus ada jeda di situ, harus ada kelonggaran Iya, di situ. iya. Supaya nanti Berarti 20 ya. Nah. tadi ya. Kalau untuk pembebetan lebih maksimalnya 20. Lebih maksimal. Kalau seandainya untuk petelur itu 25 bisa. 25 Masih bisa. bisa ya. Masih bisa. Masih bisa maksimal. Heeh. Dan ini kalau untuk pembebetan itu 20 ekor ya, Bang Edi. Itu jantannya ada berapa ekor di dalam itu? biasanya cuman saya kasih 15. Oh, 15 ekor. Betinanya. Iya, betinanya. Betina 15, jantannya 5. 5. Biasanya kayak gitu. Oh, seperti itu ya. Mm-mm. Iya. Supaya dia lebih ini kan lebih longgar kan. Oh, lebih longgar. Oh, oke. Oke, teman-teman, itu kita dapat informasi dan kita dapat ilmunya lagi nih dari Bang Edi Puyuh Jambi ya. Mungkin ada pertanyaan lagi mungkin bisa dijawab di video, Di video kita selanjutnya. ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Jangan lupa bantu kita subscribe ya di Puyuh Asipa dan Edi Puyuh Jambi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.